Kita akan kembali lanjutkan perbincangan Bang Era, silakan ditanggapi tadi bagaimana preventif pencegahan ini menjadi fokus dari pasal ini dan juga tadi sudah dijelaskan juga supaya tidak terjadi kesewenangan dalam penegakan hukum. Silakan. Ya, begini, KUHP ini Mbak, itu sudah dari tahun 1870 di Belanda. Jadi 150 tahun, kalau Bang Arsul tadi bilang ini kita sudah debatkan di DPR, belum tentu benar. 150 tahun KUHP dibatalkan juga oleh Mahkamah Konstitusi pasal ini. Jadi kalau dasarnya adalah ini sudah tepat, sudah didiskusikan, pasal yang berumur 100 tahun itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena kita negara demokrasi yang modern. Itu aja, satu. Yang kedua, dari ahli hukum Pak Suparji mengatakan bahwa diputar saja logikanya, apa mau presiden melaporkan warga negaranya? Justru itu dasarnya. Untuk apa ada pasal ini? Karena kalau lèse majesté, penghinaan presiden, yang dilindungi itu jabatan. Yang dilindungi itu presidennya sebagai jabatan, bukan individunya. Ini kan logika pidana sederhana. Kalau yang mau dilindungi adalah individu presidennya, itu ada di penghinaan individu, pasal 310, 311. Tadi Bang Arsul bilang, apakah kita mau warga negara kita menghina presiden, mencaci maki presiden? Kata siapa beliau tidak dilindungi secara individu? Nah sekarang kita balikan saja logikanya. Pak Jokowi merasa terhina nggak selama ini? Itu undang-undang diputus udah 2006. Selama ini presiden kita hilang kewibawaan nggak? Enggak sama sekali. Jadi kita balikan saja, Pak Jokowi mau nggak pasal yang diatur? Jangan sampai masyarakat berpikir bahwa presiden itu butuh dilindungi dengan pasal pidana. Ini berbahaya untuk Pak Jokowi. Justru menurut saya dalam konteks kepresidenan wibawa beliau turun kalau beliau butuh pidana untuk menjaga kewibawaannya. Ini logika yang tidak tepat. Nah, putusan MK sedikit. Putusan MK itu bicara begini. Yang tidak boleh dipisahkan pembedaan kedudukan hukum dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi di halaman 59 sampai 61 putusan MK itu bicara tentang perbedaan kedudukan hukum antara presiden yang dipilih oleh rakyat dengan warga negara biasa. Jadi MK nggak bilang orang boleh menghina presiden. MK bilang kalau yang terhina itu individu, maka harus dipisah posisinya. Ya beliau secara individu silakan lapor. Jadi tadi yang dikatakan Bang Arsul, saya rasa saya mohon maaf tapi tidak tepat ketika mengatakan oh dengan tidak adanya pasal ini orang boleh hina presiden. Kata siapa? 310, 311 KUHP masih di sana. Penghinaan individu masih di sana. Kata siapa harus diperbolehkan? Kalau sudah ada pasal yang bisa menindak penghinaan pada individu, artinya pasal ini sebenarnya tidak perlu dong? Nggak perlu ada, karena yang dilindungi pasal ini, yang dilindungi lèse majesté, ini logika sederhana pidana. Yang dilindungi pasal penghinaan presiden itu jabatannya. Jadi yang harus diperdebatkan dalam situasi ini adalah apakah jabatan presiden itu perlu dilindungi atau enggak. Maka dipisahkan dulu posisi jabatan posisi sebagai jabatan, posisi dia sebagai individu. Kalau individu yang seperti kata Bang Arsul Sani nggak tepat. Karena beliau tetap bisa laporkan. Kata siapa beliau nggak bisa laporkan sebagai individu? Beliau boleh laporkan. Pernah 2013 Pak SBY melaporkan. Tapi bukan ke polisi. Beliau memberikan teladan yang baik. Beliau pergi ke Perdata, beliau gugat Perdata. Karena apa? Beliau pisah. Saya ini bukan sebagai presiden. Saya terhina sebagai individu. Sebagai presiden, beliau tidak boleh terhina. Karena apa? Tugas presiden itu melayani warga negara. Mau tidak mau, senang tidak senang. Baik, silakan langsung saja Pak Arsul untuk ditanggapi. Ya, itu persoalan pilihan politik hukum. Justru memang ya RKUHP ini yang ingin kita lindungi bukan presiden. Jadi ini jangan dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi pribadi. Ini nggak ada kaitannya urusannya dengan Pak Jokowi sebagai presiden. Pak Jokowi nggak pernah minta ada pasal ini. Ini murni ya. Artinya diskursus perdebatan bahkan di dalam pansus seperti yang disampaikan Bung Eras itu juga bukannya tidak ada pendapat seperti itu. Jadi kami sudah mafhum dengan pendapat seperti itu. Cuma persoalannya kita kemudian sampai pada sebuah pilihan politik hukum ya. Kita mau melindungi nggak ya dari kemungkinan penghinaan lembaga kepresidenan sebagaimana kita mau melindungi nggak lembaga peradilan ya. Ketika dihina kemudian ada pasal contempt of court. Itu pilihan-pilihan ya. Nah, kalau kemudian pilihan itu katakanlah ya tidak bisa diterima oleh masyarakat sipil kan terbuka. Nanti bisa diuji lagi di Mahkamah Konstitusi ya. Jadi itu hal yang biasa saja. Tentu sebagai pendapat boleh ya. Tapi ini sekali lagi persoalan pilihan dari pembentuk undang-undang ya. Maka ya nanti kalau tidak ya boleh kembali diuji ke Mahkamah Konstitusi seperti Undang-Undang KPK dan lain sebagainya. Saya itu hanya selalu berpesan kalau kemudian sudah jadi pasal di undang-undang diuji Mahkamah Konstitusi
kemudian putusannya berbeda dengan yang dimaui, jangan juga kemudian Mahkamah Konstitusinya dimaki-maki, dimarah-marahi, ademokratis, tidak konsisten. Itu kebiasaan yang kurang baik, ya. Kami ini pembentuk undang-undang saja kalau misalnya dikalahkan Mahkamah Konstitusi ya tidak marah-marah juga. Bang Arsul sebagai anggota ekspresi demokrasi. Izin Bang. Ini yang harus saya sampaikan. Permisi Bang. Pilihan politik hukum itu tidak pernah tunggal. Ada alternatifnya. Tinggal kita mau milih A atau B. Begini, itu saja. Bang Arsul ini politisi, ahli hukum, lawyer, cerdas beliau. Karena beliau tahu Mahkamah Konstitusi tidak bisa memutus open legal policy. Mahkamah Konstitusi kalau beliau sudah bilang ini politik hukum, ini policy, ini kebijakan hukum pidana, pilihannya ada di pemerintah dan DPR. Kalau dibilang bawa ke Mahkamah Konstitusi berarti inkonsisten. Karena apa? MK tidak boleh. MK dalam banyak putusannya mengatakan Bang. Legal policy kalau dia bertentangan dengan undang-undang dasar tetap bisa Yang mau saya bilang Bang, perdebatan di ruang DPR dengan perdebatan di MK itu berbeda. Di DPR kita bicara policy. Saya kasih saran saya ke Bang Arsul, ya Bang Arsul tidak terima saran saya kan begitu. Logikanya kita bisa debat semua hal. Dari semua lini kita bisa debat, Mbak. Di MK nggak bisa. Di MK, once itu open legal policy, ketika MK bilang itu adalah pilihan kebijakan pemerintah dan DPR, dia nggak bisa uji. Baik, Bang Eras. Nah, itu trik itu. Hanya ahli hukum dan lawyer hebat tuh yang bisa jawab itu. Pak Arsul sebentar, Mbak Eras sebentar, Pak Suparji silakan. Baik. Jadi RUKUHP ini sudah lama dibahas ya. Dan semangatnya adalah bagaimana mendekolonialisasi undang-undang KUHP itu sendiri dan untuk menciptakan demokratisasi dan sebagainya. Kemudian yang kedua bahwa ketika terjadi perbedaan pendapat, ya kita harus kembali kepada sebuah testing stone batu ujinya ya, yaitu adalah ideologi, kemudian ya konstitusi. Dan kemudian regulasi dan asas-asas hukum universal dan teori hukum universal yang berlaku di banyak negara. Jadi kita tidak boleh memberikan tafsir secara subjektif. Tentunya batu uji itulah yang dijadikan sandaran untuk menilai apakah norma-norma tadi itu relevan untuk dirumuskan atau tidak. Jadi untuk mengatasi terjadi perbedaan pendapat, kembalikan kepada batu uji minimal 4 tadi itu. Ideologi, konstitusi, asas, dan teori hukum yang berlaku secara universal. Gitu. Baik, singkat saja mungkin Mbak Arsul terakhir. Ya artinya itu tadi ya, kami dengarkan. Sebab kalau kami ini tidak aspiratif, ya kami nanti bisa tabrak saja. Tetapi jangan juga kalau kemudian sudut pandang yang kami ambil, misalnya dengan kemudian merubah pasal itu dengan menjadi delik aduan dan kemudian menata ulang rumusan pasalnya, maka itu dianggap masih kurang, ya silakan nanti diuji lagi. Memang pilihannya hanya itu, ya dengan seperti yang Pak Suparji tadi sampaikan itu tadi. Itu loh. Mbak Eras singkat saja, Mbak Eras penutup. Singkat, pilihannya ikuti putusan Mahkamah Konstitusi. Bang Arsul dan teman-teman DPR pemerintah ingin ini adalah KUHP versi Indonesia jauh dari kolonial. Penghinaan presiden itu pasal kolonial. Les Majesté itu adalah monumen kolonial di Indonesia. Maka kalau misalnya itu targetnya tadi disebutkan, kita sudah punya putusan Mahkamah Konstitusinya, kita punya Pancasila sebagai ideologi negara. Kalau ini mau jadi KUHP yang modern, yang betul-betul nasional Indonesia punya, maka jauhlah dari pasal-pasal yang kolonial. Mahkamah Konstitusi sudah sebutkan, pasal ini pasal kolonial. Selesai menurut saya. Baik, Bang Eras terima kasih untuk waktunya, terima kasih sudah memberikan pandangannya. Sayang, waktu juga yang membatasi kebersamaan kita. Pak Arsul juga terima kasih. Pak Suparji juga terima kasih sudah memberikan catatannya. Terima kasih untuk narasumber. Baik, dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan rangkaian kabar menarik lainnya setelah jeda berikut ini.